ibadah live streaming ibadah minggu GKJ Wisma Panunggal Merican. Ada beberapa warta gereja yang hendak kami sampaikan, yaitu adalah berita lelayu telah pulang ke dalam pangkuan Bapa Surgawi Bapak Ratno Eko Kusumo dari Blok A pada hari Senin 23 Agustus 2021 dan dimakamkan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 di TPU Tentrem Kedung Mundu. Mohon doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Merican. Kebaikan Tuhan tak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 5 September 2021. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, Allah menciptakan semesta dan manusia dengan segala keunikannya, berbagai ragam dan coraknya, tidak ada yang sama. Dan keragaman suku, budaya, bahasa dan agama adalah rahmat dari Allah. Allah menjaga setiap ciptaannya. Kebaikannya tidak dapat dibatasi oleh aturan buatan manusia. Tangan kasih Allah menyentuh mereka yang terpinggirkan, melampaui sekat-sekat yang ada. Hal ini tampak dalam karya dan teladan Tuhan Yesus. Ia menghadirkan kasih Allah bagi manusia yang tidak diperhitungkan untuk menegaskan bahwa kebaikan Tuhan tak terbatas. Bebas dan ketemu
kasih setia Allah senantiasa tersedia bagi kita. Kepadanya kita memuji dan mengakui dosa kita. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami datang kepadamu membawa pengakuan dosa kami. Telah Engkau ciptakan kami dengan berbagai latar belakang dan cara hidup yang berbeda-beda. Engkau pelihara dan kasihi kami semua. Kami mengakui tidak dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, juga mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Bahkan di dalam kehidupan bersama di tengah keragaman ini, kami masih saja merendahkan orang lain dan kelompok lain demi keuntungan diri sendiri. Betapa kurangnya kami untuk hidup rukun dan saling menghargai. Meskipun kami tahu di tengah yang belum berakhir ini akan lebih baik jika kami saling peduli. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam kerendahan, kita menyambut anugerah Tuhan yang setia memelihara kita, sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang senantiasa setia hadir di tengah kami. Kasihanilah kami yang lemah, jauhkanlah kami dari yang jahat. Ya Allah, Engkaulah yang senantiasa setia mengasihi kami. Kuatkanlah kami untuk memberi diri demi kemuliaan. Salam damai, salam damai, salam
salam. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau yang telah menyertai dan menolong kami di dalam setiap keadaan baik suka maupun duka. Engkau yang juga menuntun kami untuk datang dalam kebaktian minggu ini. Maka kami ingin menyerahkan kehidupan kami menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk menerima, mendengarkan, merenungkan, dan menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pencipta membela orang yang lemah. Amsal 22 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 8 sampai 9, dan dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aman dalam lindungan Tuhan. Mazmur 125. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Jangan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 10, ayat 11 sampai dengan 13, dan dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi,
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum ini menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Yesus menyembuhkan anak perempuan Siro-Fenisia, dan Yesus menyembuhkan seorang tuli di luar wilayah Yahudi. Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon, ia pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap makhluk ingin merasa aman, nyaman, bebas gangguan. Termasuk saya dan saudara-saudara. Salah satu untuk mewujudkan keinginan itu adalah dengan membangun pembatas sebagai perlindungan. Dengan adanya pembatas, harapannya menjadi jelas, ini wilayahku, itu wilayahmu. Sesama makhluk ciptaan Tuhan dilarang saling mengganggu. Konon katanya, anjing juga membuat tanda, menandai wilayahnya dengan kencing. Sedangkan manusia menandai wilayahnya dengan memasang patok atau membangun tembok. Saudara-saudara, tahukah Anda, tembok yang menjadi legend, salah satu dari keajaiban dunia yang pernah dibuat oleh manusia? Ya, itu adalah tembok besar Cina. Lebarnya 9 meter lebih. Tingginya kira-kira mencapai 3,5 meter lebih. Menaranya bisa mencapai 7 meter dan panjangnya mencapai 8.850 kilometer. Barangkali kita agak susah membayangkan, tetapi bayangkanlah jarak Aceh ke Papua
itu sekitar 5.100 kilometer. Jadi tembok Cina sangat panjang, tinggi, dan besar. Dan untuk membangun bangunan seperti itu diperlukan waktu 2.000 tahun lebih. Mulai tahun 700 sebelum Masehi hingga tahun 1600-an Masehi. Sebelum dinasti Qin sampai dengan dinasti Ming. Fungsi tembok besar adalah untuk perlindungan dari serbuan bangsa-bangsa yang menjadi penyerbu di sebelah utara, juga untuk mengawasi, mengontrol dari atas akan jalur perdagangan sutra waktu itu. Jadi fungsinya kurang lebih sama, baik tembok besar maupun patok kecil, yaitu sebagai penanda wilayah, sebagai perlindungan, ini wilayahku, itu wilayahmu, dan tidak boleh dilewati. Batas tidak boleh diterabas, jika dekat-dekat apalagi nekat sampai lewat, itu berarti ancaman dan gangguan. Dan itu harus segera untuk diusir atau dilenyapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demi rasa aman, sejak dulu hingga kini, manusia memang senang untuk membuat batasan-batasan. Ada batas antar negara, antar provinsi, antar halaman rumah. Bahkan bisa terjadi ada batas meskipun masih dalam satu rumah. Ini wilayah istri, itu wilayah suami. Ini wilayah saudari, itu wilayah saudara. Dan bukan hanya batas wilayah secara geografis yang dibuat oleh manusia. Batas juga dikenakan untuk waktu. Misalnya, ada waktu Indonesia bagian barat, tengah, timur, dibatasi dan tersisa 1 jam di antaranya. Ada batas waktu juga, sekarang ini ada level PPKM, darurat, level 4, 3, 2, 1, juga ditandai dengan waktu. Ada batas, waktu kapan mulai kerja, kapan harus diselesaikan, bahkan batasan juga dikenakan untuk hal-hal yang sulit diterima akal dan iman yang sehat. Saudara-saudara, sebelumnya masih ingatkah Anda tema kebaktian minggu yang lalu? Temanya adalah beribadah dari hati. Bacaannya dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23, yaitu tentang yang najis dan yang suci. Intinya, jagalah hati, jangan kau nodai. Karena hati adalah pusat kehidupan, waspadai hati, karena dalam hatimulah yang suci dan yang najis diproduksi. Minggu yang lalu Yesus bertemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa sangat penting untuk menegaskan akan makna kesucian dan adat istiadat orang Yahudi yang tentu dikembangkan dari kitab Tauratnya. Oleh karena itu, mereka mengklaim bahwa mereka adalah umat kesayangan Allah. Ada batas yang jelas antara kami umat Allah dan mereka bukan umat Allah. Kami suci dan menerima berkat. Mereka kafir dan menerima laknat. Ada batas berupa jurang yang lebar dan dalam antara golongan kami dan golongan mereka. Dan tentu Allah diharapkan berpihak hanya kepadaku dan golongan kami saja.
Saudara-saudara, benarkah bahwa Allah mengasihi dan tidak memberkati mereka, orang di luar kami? Atau ini sekedar fanatisme picik dari kaum yang mengaku diri agamawan yang paling suci? Benarkah bahwa ketika Tuhan menciptakan bangsa yang beragam-ragam, Tuhan tidak mengasihi yang diciptakannya sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini melanjutkan bacaan Injil yang lalu. Dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37, Yesus justru menjumpai dan berkarya di tengah-tengah bangsa yang dianggap kafir, tidak mengenal Allah, tidak suci, bukan bangsa Yahudi tentunya, bukan bangsa golongan kami. Yesus melakukan 2 kali penyembuhan, dan keduanya di luar wilayah Yahudi, di Tirus dan di sekitar Dekapolis. Yang pertama, Yesus mengusir setan dari seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat, dan sang ibu memohon kepada Yesus dengan sangat, sehingga Yesus menjawab, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti dan dibagikannya kepada anjing. Ibu ini dari Siro Venesia, dari Yunani, dan kata anjing adalah sebutan kasar orang Yahudi kepada orang non-Yahudi, yang menandai tentu saja anjing adalah binatang yang najis. Ini sungguh bermakna perendahan karena kenajisannya bukan golongan kami. Kamu di luar kami, kamu golongan mereka. Tetapi ibu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Lalu Yesus menyembuhkan anak itu karena besarnya iman dan kasih ibu, meskipun ia bukan orang Yahudi. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Ia berkata, Efata, terbukalah. Maka terbukalah telinganya dan bisa mendengar, dan terlepaslah yang mengikat lidahnya sehingga bisa berbicara. Cerita penyembuhan ini bukanlah kisah mukjizat biasa. Untuk menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah, yang mengatasi kekuatan roh jahat atau setan. Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dia ada di atas itu. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kisah ini menjadi tidak biasa karena terjadi di luar komunitas Yahudi yang sering menghakimi umat lain sebagai umat yang najis dan kafir, yang tidak menghargai keragaman berbagai macam latar belakang yang juga ciptaan Tuhan. Manusia bisa saja membuat batasan-batasan atau kategorisasi dengan tujuan tertentu. Namun bacaan hari ini jelas menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kategori-kategori, penggolongan-penggolongan yang dibuat oleh manusia yang sempit dan picik. Tangan Tuhan ternyata tidak kurang panjang untuk menjangkau, untuk merangkul mereka yang tidak diperhitungkan, mereka yang dianggap kafir, mereka yang dihakimi najis. Disinilah kasih Allah menembus batas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristiani mendasarkan diri pada keyakinan akan Tuhan yang kasih-Nya menembus batas. Batas antara surga dan dunia diterobosnya untuk menjadi manusia.
yang sangat solider dengan mereka yang menderita, yang tidak berdaya. Dan seumpama bangunan yang kokoh, iman kita fondasinya adalah Tuhan yang kebaikannya tak terbatas. Tuhan yang dapat diandalkan karena Ia sungguh-sungguh sedia berbela rasa kepada setiap mereka yang lemah dan tertindas. Saudara-saudara, namun percaya kepada Allah yang murah hati, tidak cukup hanya pasrah, berserah, lalu diam dan tidak melakukan apa-apa. Yakobus 2 ayat 17, di sana diungkapkan, mengingatkan kepada kita agar tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Orang kelaparan perlu diberi makan, bukan diberi nasihat. Orang kedinginan perlu diberi pakaian, bukan sekedar saran. Meskipun kita membuat batas, bisa jadi batas-batas itu telah ada bersama kita. Kesulitan yang sedang dialami oleh banyak orang dan mungkin kita menjadi bagian di dalamnya. Batas karena adanya sentimen dan kebencian, batas di dalam diri dan rumah tangga kita karena adanya ketidakharmonisan. Mungkin itu semua membebani kita. Namun sekali lagi, beriman kepada Allah yang kasih-Nya menembus batas, berarti berbuat sekonkret-konkretnya dengan berbagi di tengah berbagai macam batasan dan kendala yang ada. Sekali lagi, karena surat Yakobus mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan tak terbatas. Dan memang tidak dapat dibatasi oleh klaim apapun yang dibuat oleh manusia. Dan inilah yang kita pegang. Berbuat baik, bukti beriman. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk menjadi pelaku firman dengan didasari nyanyian PKJ 264 bait yang pertama dan ketiga. Bila tiada relasi
persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucap pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduklah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syafaat kita. Kepadamu, ya Allah, yang penuh dengan kasih karunia, yang kasih-Nya menembus batas, yang kebaikannya tak terbatas. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, kami datang menyerahkan setiap pergumulan, setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami memohon kesembuhan bagi setiap kami yang mengalami sakit, mengalami kelelahan, mengalami krisis dalam hidup kami. Teristimewa sahabat kami Isal yang sedang sakit, kiranya Engkau yang akan memberikan pertolongan. Demikian juga Bapa, kami menyerahkan sukacita kami akan setiap kehidupan berkat yang Kau berikan, terlebih bagi Bapak Pranowo, Elisabeth Yohana Bella, Bapak Rangga Bintang Wira Ardana, Carolina Putri Nawangsih, Michelle Kristiani Prasetyo, Bapak Andreas Budi Purwanto, Ibu Retno Utami, Bapak Bambang Sulistiono, Ibu Suciwati, Ibu Alvia Magdalena Siswandono, Ibu Ermin Sukarningsih,
Ibu Victoria Ratih Wulansari, Bapak Ponco Nur Haryanto, Ibu Tri Dewi Trisnawati, Sandi Patricia Andika, Ibu Dian Praptanti Wahyuningrum, Samuel Chandrawidi, yang berulang tahun. Atas penyertaan-Mu kami bersyukur. Tambahkanlah kegembiraan, tambahkanlah kebijaksanaan, dan kelimpahan berkat tak berkesudahan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk perjalanan gereja Tuhan di mana-mana tempat, demikian juga Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican ini. Kami mohon Engkau menyertai setiap kami, jemaat Tuhan, para pengurus komisi, tim, panitia, maupun juga kemajelisan. Biarlah Engkau yang akan kami nantikan untuk memampukan kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohon perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami juga Engkau tuntun, sehingga kami dapat merasakan pertolongan tangan-Mu. Terlebih lagi setiap mereka, para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dimampukan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, menuntaskan setiap tanggung jawab mereka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap keadaan yang kami alami, anugerah-Mu cukup bagi kami. Kekuatan Tuhan yang menopang kami untuk menjadi kuat dan sabar dalam berbagai kesulitan kerja. Kini kami bersyukur atas setiap kecukupan, juga keutuhan keluarga kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau beri untuk kami menghaturkan persembahan dengan tulus hati, karena semua berasal daripada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, terlebih untuk mendukung pelayanan bagi kehidupan bersama dalam semangat saling berbagi dan memberi dengan cinta kasih, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Nyatakanlah kasih sebagai perwujudan iman bagi lingkungan di sekitar, sebab kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai tolak, utus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau.